Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Topik keluarga Kristen bagian terakhir yang akan kita pikirkan. Kristus sebagai kepala keluarga. Kita sudah membaca dalam 1 Korintus pasal 11 ayat yang ketiga. Ya. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus. Kepala dari perempuan ialah laki-laki dan kepala dari Kristus ialah Allah. Nah, kepala pertama yang disebut Kristus. Menjadi kepala keluarga. Lalu dikatakan kepala Kristus adalah Allah. Itu jangan salah paham. Itu membicarakan bagaimana Kristus sebagai buah sulung yang kembali kepada Bapa di dalam tugas yang diembannya di dalam dunia. Kristus yang kembali kepada Bapa dan menjadi Allah ya di dalam kekekalan yang datangnya memang dari sana dan dia ada di sana. Ya. Dia datang ke dalam dunia menolong memberikan citra warna yang pas, hubungan yang pas dengan manusia. Jangan lupa ya manusia dan ya Allah. Yang menjalankan tugasnya, ya hamba, ya hakim. Ya, ini paradoks absolutely pada diri Kristus yang memang tidak mudah dipahami. Tetapi kali ini kita tidak membicarakan kristologi, tetapi kita akan membicarakan mengenai Kristus itu menjadi kepala keluarga. Maka saudara, Kristus sebagai kepala keluarga apa yang perlu kita pikirkan? Kristus sebagai kepala keluarga bagian pertama adalah peraturan tertinggi dalam rumah tangga adalah ketetapan-ketetapan Allah. Apa yang berpusat kepada Kristus? PLPB. Apa yang diajarkan oleh Alkitab? Itu menjadi peraturan-peraturan di dalam rumah tangga. Kita boleh menciptakan peraturan apapun sebagai sebuah peraturan tambahan. Tetapi anggaran dasar, nah kira-kira begitu ya, adalah Alkitab. Anggaran rumah tangga yang kita buat di dalam menentukan ketentuan-ketentuan di rumah. Tidak boleh lari dari semangat anggaran dasar. Semua harus mengacu kepada anggaran dasar yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Yaitu Alkitab. Nah karena itu. Di dalam ketetapan-ketetapan anggaran dasar seperti ini, kita harus berhati-hati. Seluruh keluarga harus berpusat kepada peraturan dan ketentuan yang ada. Ya. Kristus sebagai kepala keluarga itu juga berarti tujuan hidup keluarga adalah apa yang ditetapkan oleh Tuhan sendiri. Dikatakan secara sederhana, hukum itu kan hanya dua. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu, akal budimu, dan pikiranmu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Maka dua cinta kasih kepada arah atas Allah yang vertikal, manusia yang horizontal, harus menjadikan pusat dan semangat kehidupan di dalam keluarga Kristen. Sehingga keluarga yang berpusat kepada Kristus harus menjadi keluarga yang melakukan apa yang menjadi kehendak Kristus. Sehingga sungguh-sungguh keluarga ini menjadi keluarga yang menekankan cinta kasih sebagai dasar dan tujuan. Kepada Allah dan kepada sesama. Ya kalau sudah mengasihi Allah, mengasihi sesama, masa iya sih? Suami gak mengasihi istri, istri gak mengasihi suami, orang tua gak mengasihi anak, atau sebaliknya. Anak tidak mengasihi orang tua. Maka kasih memang merupakan orientasi yang menjadi penting di dalam kehidupan. Tetapi kasih itu dipagari oleh berbagai ketentuan yang berlaku. Hukum-hukum yang berlaku. Kan bukan karena kasih lalu gelap mata. Anak sudah salah gak dihukum misalnya. Ya kan gak bisa begitu. Anak salah kan tetap harus dihukum. Karena jangan lupa. Peraturan tertingginya dalam Alkitab juga. Jadi kasih tidak bisa lepas daripada hukum. Karena begitu kasih dilepaskan daripada hukum akan menjadi liar dan tidak bertanggung jawab. Sebaliknya ketika hukum melulu yang ditegakkan tanpa cinta kasih akan menjadi legalistik, peraturan yang mematikan. Nah itu perlu sebuah keseimbangan selalu. Ya, untuk menjaganya supaya tidak terperangkap kepada hal-hal yang salah. Nah oleh karena itu saudara yang kekasih. Kristus sebagai kepala keluarga juga berarti seluruh persoalan keluarga diselesaikan dengan cara yang berpusat kepada Kristus itu sendiri. Oleh karena itulah, tidak mungkin semua itu bisa dijalankan, tidak mungkin semua itu bisa dimainkan kalau keluarga itu tidak mengenal Kristus secara pas. Dan bagaimana dikatakan keluarga itu dapat mengenal Kristus secara pas kalau yang namanya orang tua, keluarga itu masing-masing gerejanya. Anak kemana, bapaknya kemana, emaknya kemana. Maka ketemu di rumah yang diributkan denominasinya, ajaran pendetanya. Bukan lagi Alkitabnya. Loh kok gitu Pak? Loh ya sederhana saja tuh. Kalau semua pendeta ikut Alkitab pasti gak ada gereja yang beda kan. Gampang-gampang aja. Alkitabnya sama. Kenapa bisa beda? Nah itu kan tafsir. Kenapa tafsir beda? Ya suka-suka EDW. Ada yang satu mau-maunya. Saya enak perutnya karena cocok dengan dirinya. Ada juga yang jujur. Ya Alkitab bilang begini sih. Gak gampang kan mengatakan kebenaran Alkitab. Diomongin di gereja Alkitab benar. Jangan korupsi, jangan berbuat dosa. Ada yang tersinggung, keluar dari gereja. Maka dengan pertimbangan, ya tidak boleh menghakimi orang katanya kan.
maka khotbah itu nggak ditiadakan di gereja tertentu misalnya. Sehingga tidak ada yang tersinggung dan betahlah di situ. Dengan dalih tadi itu. Jangan menghakimi. Padahal karena takut menyatakan kebenaran. Orang bisa berdalih. Nah, si bapak di gereja begitu. Si ibu di gereja B. Yang ngomongnya lain lagi. Harus begini. Si anak di gereja C. Yang ngomongnya lain lagi. Harus begitu. Ketemu di rumah. Bubar semuanya. Kan begitu. Sehingga kalau ada persoalan lucu. Sama-sama aktivis ke gereja. Tapi ada persoalan gak bisa dibereskan. Karena yang mereka bawa sebetulnya. Bukan bagaimana berpusat kepada Kristus. Tapi kepada ajaran yang diyakini. Yang belum tentu benar. Karena kalau benar. Pasti mengacu kepada satu. Kristus yang benar. Kan gitu. Mengacu kepada satu. Cinta kasih. Jadi keluarga juga bisa terancam loh. Hati-hati. Karena itu usahakanlah keluarga untuk pergi bersama beribadah. Ya kalau memang ada pemuda ya boleh dia pergi. Tapi ya ke gereja yang sama lah. Ya. Supaya punya pikiran sama. Oh, namanya satu keluarga kok. Oh di situ kita mah bebas pak. Bukan soal bebasnya. Anda nggak hebat karena membuat hal itu. Ini bukan soal bebas apa nggak bebas. Tapi soal bagaimana pemahaman kebersamaan itu tumbuh. Untuk menciptakan keputusan kebersamaan di dalam kebersamaan itu sendiri. Itu yang penting. Ya. Jadi Kristus adalah kepala keluarga dalam seluruh aspek kehidupan. Kristus adalah kepala keluarga dari hari ke hari kehidupannya. Sehingga sungguh-sungguh bisa mencitrakan kebajikan, kebaikan, puji hormat bagi nama Tuhan. Jadi saudara, Kristus sebagai kepala keluarga harus kita pahami dalam paham yang utuh. Yang kedua yang perlu kita pikirkan Kristus sebagai kepala keluarga bagian kedua yaitu karena dia Kristus adalah kepala keluarga, maka seluruh ketetapan-ketetapannya harus diajarkan kepada anak-anak. Artinya, apa yang menjadi ketetapan Allah? Dalam Ulangan pasal 6 ayat 6 sampai 9 diajarkan kepada orang-orang Israel, diwajibkan begitu ya. Itu menjadi semacam satu hukum agar mereka menceritakan kepada anak-anak mereka berulang kali apa yang Tuhan lakukan atas mereka. Bagaimana Tuhan memimpin mereka keluar dari Mesir, dari tanah perbudakan menuju kepada tanah perjanjian. Itu perlu diajarkan kepada anak. Nah jadi saudara, akhirnya jikalau memang Kristus menjadi pusat daripada kehidupan keluarga, maka Alkitab harus diajarkan berulang kepada anak menjadi bagian pemahaman. Kalau Alkitab mau diajarkan berulang kepada anak, maka orang tua kan harus tahu apa yang mau diajarkan. Iya kan? Nah itu menjadi penting. Jadi pengajaran di tengah-tengah keluarga itu penting. Sehingga keluarga mendapat sebuah keutuhan, mendapat sebuah pemahaman. Orang tua gak bisa bilang, saya gak pendeta pak, saya gak ngerti. Oh banyak buku kok yang bisa menolong. Tinggal masalahnya Anda mau gak? Kasih waktu. Mau belajar gak? Itu saja kok. Kalau mau ya semuanya beres. Kalau enggak, yang sampai tua juga gak selesai-selesai. Kan begitu. Nah oleh karena itu saudara-saudara yang kekasih, perlu satu kejujuran, perlu satu pemahaman yang utuh dalam menyikapi hal-hal seperti ini. Jadi diajarkan berulang-ulang kepada anak-anak. Yang kedua, didemonstrasikan di dalam keluarga. Seperti yang sudah kita baca juga Kolose pasal 3, 18 sampai 21. Ya, supaya sungguh-sungguh anggota keluarga memainkan peran secara utuh. Sehingga kehadiran Kristus di tengah-tengah keluarga harus didemonstrasikan. Di mana istri-istri mempunyai rasa hormat terhadap suaminya. Ya, di mana suami-suami mengasihi istrinya. Dan anak-anak mentaati orang tuanya. Sehingga sungguh-sungguh itu semua boleh menjadi modal ya, yang nyata di dalam kehidupan keluarga. Didemonstrasikan. Suami bisa melihat istri, istri bisa melihat suami, orang tua bisa melihat anak, anak bisa melihat orang tua. Bahwa di kehidupan mereka Tuhan hadir. Kalau enggak, maaf ya, Anda boleh ngomong berbusa-busa. Anak enggak mau dengar. Suami enggak mau perhatiin atau istri enggak mau hormat. Ya. Karena itu harus perhatikan hati-hati. Kristus sebagai kepala keluarga, maka keluarga harus menjadi bagian daripada kehidupan gereja Tuhan. Keluarga harus menjadi bagian yang utuh dalam perjalanan gereja Tuhan. Keluarga tidak bisa lari atau menghindar dari kehidupan berjemaat. Nah karena itulah sebetulnya keindahan keluarga ketika hari Minggu suami istri anak berangkat. Anak masuk sekolah Minggu, suami istri beribadah. Atau suami istri, anak sudah remaja, anak kebaktian remaja, orang tua ibadah dewasa. Suasana keluarga pun sudah hidup di dalam kebersamaan mereka pergi. Dan semakin hidup ketika mereka ditabur, disirami oleh firman yang hidup. Dan semakin hidup lagi. Untuk apa yang mereka rasakan, mereka renungkan. Ya. Jadi itu penting sekali saudara. Penting dalam kehidupan dan kebersamaan. Supaya mereka boleh bertumbuh di dalam kehidupan. Mereka boleh menjadi kuat dan tangguh. Sehingga mereka boleh sungguh-sungguh utuh dalam pemahaman. Nah jadi bagian-bagian seperti ini menjadi satu bagian yang indah.
Ini membawa keluarga menuju kepada satu kemampuan untuk bersaksi di tengah-tengah kehidupan dunia. Sehingga kalau keluarga, ya, di mana Kristus menjadi kepalanya, itu harus tampak nyata. Itu bukan sekedar kata, tetapi fakta. Yang bisa dibaca, bukan dari apa yang mereka tulis. Yang bisa didengar, bukan dari apa yang mereka katakan, tetapi dari apa yang mereka lakukan. Nah, ini menjadi tuntutan bagi kita semua ketika kita mau berkata bahwa Kristus adalah kepala di tengah-tengah rumah tangga kita. Kristus sebagai kepala keluarga itu juga berarti, saudara, seluruh keluarga menjadi saksinya. Suami, istri, anak di lingkungannya masing-masing. Istri di dalam kumpulan para kaum ibu akan mendapat penghormatan, penghargaan. Bukan karena kecantikan dan banyak uangnya, tapi karena kejujuran dan bisa dipercaya. Hidup penuh pengertian dan pemahaman terhadap teman-temannya. Nah, ibu ini sudah membawa nama harum keluarga. Dan itu memang menjadi kewajibannya. Begitu pula suami di tengah-tengah lingkungan kerjanya atau pergaulannya. Sehingga suami dikenal sebagai seorang pria yang bisa dipegang kata-katanya. Orang yang jujur dalam kehidupannya. Tegas terhadap kesalahan dan dosa. Sehingga sungguh-sungguh suami mengibarkan bendera keluarga. Bahwa Kristus memang jadi kepala keluarga mereka. Karena itu menjadi tampak nyata dalam kehidupan suaminya juga. Begitu pula dengan anak-anak. Di tengah-tengah pergaulannya. Mereka mendemonstrasikan bagaimana hidup sebagai anak yang memelihara kesucian hidup. Sebagai anak yang taat, yang beribadah kepada Tuhan. Sehingga teman-temannya harus mengacungi jempol dan berkata, betul loh. Kalau sama dia mah aman deh kita bergaul. Begitu ya. Oleh karena itu seluruh keluarga memainkan peran bersama-sama. Untuk menjadi bagian daripada kesaksian yang utuh. Seluruh keluarga tidak bisa lepas atau lari dari tanggung jawab itu. Nah, di tengah-tengah pergumulan kehidupan seperti itulah. Seluruh keluarga harus memainkan perannya secara utuh. Sehingga betul-betul seluruh keluarga mampu menjadi saksi di tengah-tengah kehidupan. Ya. Tetapi yang kedua, seluruh keluarga juga memiliki kehidupan pribadi dengan Kristus. Secara masing-masing punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Ya, berdoa kepada Tuhan. Mempunyai jam doa dengan Tuhan, mempunyai dialog dengan Tuhan. Sehingga masing-masing pribadi punya waktu mengevaluasi dirinya. Saya ada di mana, sudah sampai kemana, bagaimana. Punya kesadaran diri yang tinggi. Jadi personal relationship dengan Tuhan harus ada, hubungan pribadi dengan Tuhan. Sekalipun itu tidak lepas begitu saja, karena harus juga diikuti dengan satu fakta bahwa seluruh keluarga secara bersama terikat dan mengikat diri di dalam dan ke dalam persekutuan dengan Kristus. Sehingga seluruh keluarga menyatu dengan Kristus. Jadi pribadi-pribadi harus punya. Anak-anak kita kasih Alkitab, mereka baca pribadi-pribadi. Kita ngumpul bersama-sama juga, tanpa harus formal begitu ya. Informal saja. Itu bisa bentuk doa kalau anak-anak mau berangkat sekolah misalnya. Atau mau dilakukan malam hari, terserah. Kebersamaan ada, tetapi jangan lupa pribadi-pribadi mereka juga ada. Karena mereka juga harus dilatih, harus mampu hidup mandiri. Suatu waktu kan yang namanya keluarga itu kan anak-anak besar, akan kos, akan sekolah, dan seterusnya. Ada waktu kan suami tugas keluar kota. Nah kalau nggak pernah doa sendiri mah gawat tuh. Nggak tahu apa yang mau dikerjakan sendiri ya gawat. Kebersamaan itu adalah bagaimana masing-masing bisa memberi kontribusi. Mereka mampu mandiri. Sehingga secara pribadi mampu mandiri bertumbuh hubungan dengan Tuhan. Ya. Secara kebersamaan mampu memberi kontribusi dalam kebersamaan itu sendiri. Yaitu pengalaman-pengalaman pribadi mereka. Sehingga anak diminta berdoa ya bisa begitu kan. Dan seterusnya. Maka itu menjadi sebuah kenikmatan di dalam hubungan kehidupan kekeluargaan itu. Itu menjadi sebuah kesaksian yang utuh di tengah-tengah kehidupan keluarga itu. Kenapa? Karena dengan demikian orang tahu bahwa memang Kristus hidup di tengah-tengah keluarga mereka. Kristus sebagai kepala keluarga berarti juga kita percaya adanya jaminan yang utuh dari Tuhan atas kehidupan rumah tangga. Yaitu jaminan, ketenangan, kenyamanan, kebahagiaan. Ketika kita hidup di dalam kesadaran, pengabdian kepada Tuhan. Dan takut akan Tuhan serta memelihara kejujuran, kesucian sebagai dasar dan tiang-tiang rumah tangga. Berpusat kepada Kristus berarti menjalankan keutuhan di dalam kehidupan itu sendiri. Tuhan menolong, menuntun, membimbing kita. Seberapa kuat, seberapa hebat pun ekonomi kita. Orang kaya bisa bahagia? Bisa. Orang miskin bisa bahagia? Bisa. Semua bisa bahagia? Semua. Kalau apa? Kalau hidup takut akan Tuhan. Kebahagiaan bukan berapa banyak uang yang kita punya. Tuhan akan memberi kita rezeki yang cukup.
Rezeki yang membuat kita makin dekat dengan dia dan bukan sebaliknya. Itu harus kita pahami. Itu harus kita sadari dengan utuh, saudaraku. Sehingga dengan demikianlah kita bisa membangun satu kehidupan yang mapan. Hidup yang bergantung kepada Tuhan. Satu kehidupan yang bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya, dari hari lepas ke sehari di dalam kehidupan. Nah jadi, saudaraku, bagaimana hidup berpusat kepada Kristus menjadi kerinduan setiap orang. Kadang-kadang kalau kita ngomong, ya gampang sekali ya. Wah kami sih keluarganya begini. Tapi apa iya? Itu selalu pertanyaan serius. Apa iya? Sekali lagi apa iya? Nah oleh karena itu saudara, supaya menjadi iya, kan begitu ya. Supaya menjadi iya, seluruh anggota keluarga perlu terlibat. Membangun di dalam kebersamaan. Karena dengan kebersamaan sesuatu mudah untuk dilakukan. Tapi dalam kesendirian, siapa mampu? Maka istri harus betul-betul mempunyai gairah hidup di dalam doa yang utuh dan bagaimana mendoakan suami kalau suami belum mengenal Tuhan. Sebaliknya suami pun begitu supaya istri bisa mengenal Tuhan. Sehingga bagi mereka yang belum utuh di mana Kristus menjadi kepala keluarga mereka, supaya bisa saling mendoakan anggota keluarganya supaya masuk dan terlibat di dalamnya. Mengikat dan menjadi satu di dalam kebersamaannya. Oleh karena itu, saudaraku, ketika kita sudah menjadi Kristen, itu tidak cukup bukti. Sama-sama ke gereja juga bukan merupakan bukti final. Karena bagaimana kehidupan keseharian, itu kan juga penting. Banyak orang ke gereja mendemonstrasikan kebersamaan. Banyak orang ke gereja untuk mencari status cinta kasih, maka tampaknya mereka sehati. Tapi sejatinya tidak. Ya. Banyak orang bisa ngoceh. Kalau ngomong haleluya, puji Tuhan, Tuhan baik dan seterusnya. Tapi sebetulnya omongannya nggak bisa dipegang. Kita pun perlu hati-hati. Ya. Banyak orang sebenarnya menghina dirinya dengan cara-cara yang tidak Kristiani. Ya, dalam omongan sangat Kristen, tapi dalam perilaku tidak. Maka keluarga Kristen bukan menjadi keluarga yang ngomongnya Kristen, tapi perilaku tidak. Keluarga Kristen bukan sekedar keluarga yang bikin kebaktian undang orang. Keluarga Kristen bukan sekedar aktivitas Kristen mereka kerjakan di dalam rumah. Keluarga Kristen bukan keluarga yang sekedar membuka rumahnya karena ada kamarnya untuk menginap hamba Tuhan. Keluarga Kristen bukan keluarga yang sekedar memberikan mobilnya dipakai untuk kepentingan gereja. Tidak. Keluarga Kristen lebih berorientasi kepada apa dan bagaimana kehidupan keluarga itu. Menolong orang lain, memberi uang ke gereja, pergi sama-sama. Bisa jadi menjadi kamuflase. Justru untuk menutupi kepalsuan yang ada. Anda tidak perlu bermain sandiwara dengan Tuhan. Karena Tuhan tahu. Keluarga Kristus yang berpusat kepada Kristus adalah keluarga yang mempunyai kejujuran. Berani dibedah dan menjelajah kehidupan kesejatian. Supaya Tuhan yang ada di tengah-tengah kehidupan mereka. Keluarga yang berpusat kepada Kristus pasti menjadi keluarga yang mengabdi, keluarga yang berbakti. Pasti menjadi keluarga yang suka memberi. Tetapi orang-orang yang sering memberi, yang gereja aktivis, suka memberikan penginapan bagi hamba Tuhan dan seterusnya, belum tentu orang Kristen yang sejati. Tapi Anda tidak pusing untuk mencari-cari orang itu yang mana ya. Nggak penting. Yang menjadi penting bagaimana Anda tidak seperti itu. Saudara dan saya, kita menjadi keluarga yang betul-betul Kristus hidup di tengah-tengah keluarga kita. Dan orang tahu melalui kesaksian kehidupan kita yang aktual. Karena itu saya pikir saudara, setiap orang Kristen di mana Kristus hidup menjadi kepala keluarga mereka perlu menjaga citra keluarganya. Bukankah seorang ayah akan menyakiti hati istri dan anak-anaknya kalau dia melakukan kebobrokan di luar sana? Atau sebaliknya, bukankah anak akan mencoreng-moreng nama keluarganya kalau dia melakukan tawuran di luar sana? Padahal keluarganya keluarga Kristen. Maka masing-masing harus menjaga tanggung jawabnya untuk menjaga keutuhan keluarganya. Bukankah istri bisa mencoreng-moreng keluarganya kalau arisan ngutang mulu? Ya, pinjam sana, pinjam sini, alasan anak, alasan ini. Ampun, gak pernah cukup. Mau hidup borjuis, income gak memenuhi. Mau ini, mau itu, terlalu banyak maunya. Padahal kemampuan tidak ada. Karena itu suami, istri, anak mesti mampu memainkan peran yang sama. Oleh karena itu saudara, Kristus yang menjadi kepala keluarga bukan sekedar iklan di dinding yang kita pasang. Dari gambar-gambar Kristus lalu ada tulisan Kristus kepala keluarga. Kristus menjadi kepala keluarga bukan sekedar iklan yang kita dengung-dengungkan lalu kita saksikan. Tapi dalam kenyataan pahit dan tidak kelihatan. Kristus menjadi kepala keluarga adalah sebuah pilihan iman yang harus didemonstrasikan. Pilihan iman yang harus tampak nyata dalam wujudnya.
bukan sekedar mimpi saja. Oleh karena itu perlu keseriusan, perlu kesungguhan dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Untuk memperhatikan dengan baik apa yang menjadi tugas dan panggilan untuk bisa menjadi keluarga di mana Kristus menjadi kepalanya. Dan ketika kita bisa dan mengatakan Yesus jadilah kepala dalam rumah tanggaku, itu akan jadi sesuatu yang indah, bukan? Dan saya percaya kalau Kristus menjadi kepala keluarga dari banyak orang, maka rumah tangga itu jadi berkat dalam kehidupannya. Tetapi rupa-rupanya lebih banyak Kristus menjadi kepala dalam keluarga muncul dalam kesaksian yang direpresentasikan atau diwakili oleh suami atau istri yang cerita depan orang banyak. Tapi pulang kosong melompong semuanya. Dunia bisa kita tipu dengan berbagai iklan rohani kita. Tetapi Tuhan tidak. Karena Tuhan yang jadi kepala keluarga. Mengapa coba menipunya? Bukankah lebih baik jujur? Maka kita suami, istri, anak bisa kumpul sama-sama lalu kata sorry, maaf. Aku salah ini Pak. Suami bilang ma salah ini. Istri bilang Pak aku juga salah ini. Orang tua ngomong nak kami salah ini. Akhirnya semua mengalami kebahagiaan, kesejatian. Menuju kehidupan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bukankah itu yang kita rindukan? Kiranya Tuhan menolong kita supaya Kristus menjadi kepala di tengah keluarga kita.